Berbicara masalah pegulat terhebat dalam kisah Mahabharata, pasti jawaban para netizen adalah sosok Bima maupun Duryodhana. Padahal ada karakter dalam Mahabharata yang lebih hebat dari mereka. Bahkan tidak hanya mahir dalam seni pergulatan saja, melainkan hampir menguasai semua seni perang. Bahkan Sri Krishna sendiri paling takut jika ia terjun ikut dalam perang Bharatayuddha. Siapakah dia? Dialah Barbarika putra Gatotkaca. Dikisahkan sempat membuat Bima babak belur, padahal mereka dalam satu aliran darah. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Mari disimak. Pertarungan sengit antara Bima dan Barbarika terjadi di saat mereka tidak saling mengenali. Bermula dari perjalanan Bima menuju ke hutan untuk mencari putranya Gatotkaca. Rasa letih dan capek dirasakan Bima, lalu berhenti sejenak di tepian sungai untuk beristirahat dan sekaligus mencuci kakinya. Tiba-tiba seorang pemuda datang dan menghampirinya. "Siapa kamu? Apa yang telah kamu lakukan?" Bima menjawab, "Apa tidak bisa kau lihat sendiri? Aku sedang mencuci kaki ini. Apa yang salah?" Pemuda itu menjawab, "Kamu kelihatan besar dan kuat, namun tidak mengerti keadaan dan situasi. Kenyataannya, ini air tidak untuk mencuci kaki." Bima menjawab, "Apa kau bilang? Ini air untuk kehidupan. Jadi, siapapun bebas menggunakan air ini. Justru itulah kenyataan yang tidak kau pahami. Pemikiranmu terlalu sempit." Barbarika menjawab dengan nada tinggi bahwa saya lebih dahulu menggunakan air ini untuk pemujaan Hyang Kuasa. Bima tertawa dan berkata, "Silakan saja kau lakukan pemujaan. Saya akan tetap gunakan air ini untuk kebutuhan saya, karena fungsi air bagi manusia sangatlah banyak. Jadi, janganlah kau terlalu fanatik." Barbarika murka dan berkata, "Jangan kau ajari saya teori macam itu. Sekarang bangunlah dan jangan mengotori sungai Gangga yang suci ini." Bima lalu menjawab, "Siapa yang membuat sungai Gangga tidak suci? Sungai ini dari dulu ada untuk kesejahteraan manusia. Buanglah pikiran sempitmu itu, dan aku akan mengajarimu tentang sejarah keberadaan sungai Gangga." Barbarika berkata kembali, "Aku tak mau diajari oleh orang bodoh macam kamu yang suka menentang perintah. Aku akan memotong kakimu jika sekali lagi melakukan kesalahan itu." Bima teriak, "Idiot! Kau telah lancang menantangku. Sebelum kau memotong kakiku, aku yang akan lebih dulu menghancurkanmu." Dan secara spontanitas, pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Berjam-jam berlangsung pertarungan itu, namun belum ada tanda-tanda kekalahan di antara mereka. Akhirnya, keduanya terjatuh. Bima berpikir, "Ya Tuhan, siapakah pemuda ini yang telah membuatku lelah tak berdaya?" Di sisi lain, Barbarika juga berpikiran bahwa Tuhan telah menghadirkan orang kuat ini untuk menguji kekuatanku. Lalu mereka melanjutkan adu gulatnya. Akhirnya, Resi Biasa datang dan menstop pertarungan mereka. Bima menyuruh Resi Biasa untuk tidak menghentikannya karena ingin menghukum pemuda ini
atas kelancangannya. Lalu Barbarika memberi hormat kepada resi biasa dan berkata akan memberikan hukuman kepada orang ini yang telah mengotori sungai ini yang saya gunakan untuk pemujaan. Mereka pun dengan keras kepala melanjutkan pertarungannya sehingga membuat resi biasa marah. Silakan kau lakukan pertarungan ini hingga darah kalian saling tercecer. Silakan saling bunuh satu sama lain. Tapi ingatlah, darah yang akan keluar dan tercecer keduanya berasal dari satu keluarga dan satu garis keturunan. Apa yang resi katakan? Bima berkata, "Ya, saya berbicara kebenaran. Kamu tahu Bima, siapa yang kamu ajak bertarung? Dia adalah putra Gatotkaca. Namanya Barbarika. Dia adalah cucumu." Akhirnya Bima dan Barbarika tersadar. Bima seketika memohon maaf ke Barbarika. Dan begitu pula si Barbarika memohon maaf dan merasa sangat bersalah dan berdosa telah menghajar kakeknya sendiri. Barbarika sambil menangis dan menyesali bahwa karena kekuatannya menjadikan dirinya arogan. Saking malunya, Barbarika akhirnya berlari untuk menemui gurunya dan bergegas menceritakan apa yang telah terjadi. Rasa takut selalu berasal dari dalam hati manusia itu sendiri. Terkadang ketakutan akan kehilangan kekayaan. Terkadang ketakutan dipermalukan. Terkadang takut terpisah dari mereka yang kau sayangi. Karena itulah, ketakutan saat ini sepertinya normal untuk semua orang. Pernahkah kau pikirkan itu? Apakah keadaan atau hal-hal yang menjadi penyebab rasa takut adalah juga akar dari kedukaan? Tidak. Tidak ada hal yang seperti itu. Dan pengalaman semua orang menunjukkan bahwa memiliki rasa takut tidak menyelesaikan masalah di masa depan. Rasa takut hanyalah imajinasi dari kedukaan yang akan datang. Itu tidak ada hubungannya dengan hal apapun juga. Meski sudah mengetahui rasa takut tidak lain hanyalah sebuah imajinasi, apa sulit untuk lepas darinya dan hidup di dunia ini tanpa rasa takut? Coba kau pikirkan itu.